Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Asyifa Pujawida Nurmesia, NIM 2019008161, kelas 3A5 Manajemen, Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosial dan politik. Kamis 8 Oktober 2020, disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR dan pemerintah RI. Hal tersebut diputuskan sesuai rapat kerja Badan Legislasi. Tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh sebagian, bahkan hampir seluruh masyarakat dikarenakan poin-poin yang justru malah merugikan masyarakat. Adapun poin tersebut ialah: yang pertama, pemutusan hubungan kerja; yang kedua, sanksi pidana; yang ketiga, tenaga kerja asing; yang keempat, upah minimum kota atau kabupaten; yang kelima, upah minimum sektoral kota atau kabupaten; yang keenam, pesangon; yang ketujuh, waktu kerja; yang kedelapan, hak upah atas cuti atau cuti yang hilang; yang kesembilan, perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak seumur hidup; dan yang terakhir, potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akibat karyawan kontrak atau alih daya seumur hidup. Hati nurani saya memilih untuk menolak Omnibus Law dikarenakan fakta-fakta yang sudah tertera. Karena poin-poin RUU Cipta Kerja tersebut tidak sesuai dengan standar HAM internasional, RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kondisi tersebut termasuk upah yang adil, upah yang sama untuk beban kerja yang sama, lingkungan kerja yang aman dan sehat, pembatasan jam kerja yang wajar, perlindungan bagi pekerja selama dan setelah masa kehamilan, dan persamaan perlakuan dalam lingkungan kerja. Dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. RUU ini juga akan menghapus upah minimum kota atau kabupaten. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif. Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan dengan standar HAM internasional. RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak. Sementara untuk jangka waktu tak terbatas, perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi pekerja karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap, sehingga seterusnya mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai, termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari, dan kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja. Di pasal lain, ada pula ketentuan yang dapat membuat pekerja untuk bekerja lebih lama dengan meningkatkan batas waktu lembur dari 3 jam per hari, seperti yang ditetapkan UU Ketenagakerjaan menjadi 4 jam per hari, serta dari 14 jam menjadi 18 jam per minggu. Tidak hanya itu, RUU ini juga mengatur bahwa untuk sektor tertentu, perusahaan akan diberikan keleluasaan untuk membuat skema sendiri terkait penghitungan besaran
kompensasi lembur. Keleluasaan yang diberikan kepada perusahaan dalam menentukan skema perhitungan dapat merugikan pekerja di sektor tertentu, karena mereka bisa saja diharuskan bekerja lebih lama dan menerima upah lembur yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dengan sektor lain. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja karena menghapus beberapa bentuk cuti berbayar, termasuk cuti haid, cuti pribadi, cuti melahirkan, dan hari raya keagamaan. Yang saya inginkan, dan sebagian maupun seluruh masyarakat, yang harus dilaksanakan pemerintah dan DPR RI, yaitu segera mengkaji ulang pasal-pasal RUU Cipta Kerja yang berpotensi melanggar HAM. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi sejalan dengan hukum nasional dan standar HAM internasional. Sementara dalam prosesnya, penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja tidak terbuka dan tidak transparan. Pemerintah mengklaim telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari proses konsultasi publik. Namun, seluruh serikat pekerja tersebut membantah klaim pemerintah dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sejak awal proses penyusunan. Ini berarti tidak ada interaksi yang jujur dan terbuka antara otoritas pemerintah dan kelompok masyarakat terkait penyusunannya. Seharusnya para serikat pekerja dilibatkan dalam proses penyusunan sejak awal, karena anggota mereka lah yang akan terdampak langsung oleh RUU tersebut. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, dan itu dijamin dalam pasal 25 Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Suara dan aspirasi kelompok buruh dan pekerja harusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dan DPR RI. Akibat dari masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja, yaitu mereka melakukan demonstrasi dari berbagai kalangan mahasiswa, buruh, petani, dan hampir semua masyarakat melakukan unjuk rasa untuk menolak Omnibus Law. Inilah potret mahasiswa, buruh, dan masyarakat untuk menolak Omnibus Law di Kota Bandar Lampung. Agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-undang ini memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.